5 pengusaha dunia yang tambah kaya di tengah pandemi. Wabah dan kondisi pandemi yang dianggap telah menghantam sektor perekonomian ternyata memiliki pengaruh berbeda kepada para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan. Banyak dari perusahaan yang mereka jalankan mengeruk keuntungan yang luar biasa di tengah lesunya perekonomian dunia akibat pandemi. Bahkan, sejak Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan pandemi global 11 Maret lalu, keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha ini meningkat secara drastis secara bertahap. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya. Pengusaha Lee Sitting yang kaya raya berkat penjualan alat kesehatan. Pengusaha alat kesehatan Lee Sitting yang berasal dari Tiongkok ikut merasakan untung di tengah wabah. Perusahaan Mindray Medical International yang berbasis di Shenzhen yang dirintis sejak tahun 1991 kini telah menjadi produsen peralatan medis terbesar di Tiongkok. Saat pandemi pertama kali muncul di Wuhan, perusahaannya aktif memerangi pandemi tersebut dengan melipat gandakan kapasitas produksi ventilator di pabrik Shenzhen menjadi 3.000 buah dalam sebulan. Berkat kenaikan tersebut, kekayaannya bertambah sebesar 1% menjadi 12,6 miliar atau 1.900 triliun. Gustavo De Negri luncurkan alat tes swab yang dibutuhkan masyarakat. Sosok Gustavo De Negri dari awal memang memiliki latar belakang sebagai ahli kimia profesional. Lewat perusahaan bioteknologi Italia, Diasorin, yang dibeli oleh dirinya pada tahun 2000 silam, menjadikan De Negri sebagai miliarder berkat alat tes diagnostik berbasis swab dan alat tes darah antibodi untuk COVID-19. Bahkan, tes antibodi hasil penelitian terbarunya yang diluncurkan pada bulan April kini tengah didistribusikan ke beberapa pemerintah daerah di Italia. Selain di negeri pizza tersebut, Diasorin memiliki cabang di Amerika Serikat dan Jerman. Berkat bisnisnya, kekayaan Negri pun naik sebesar 32% menjadi 4,5 USD atau 67 triliun rupiah. Konglomerat medis Alan Merix yang semakin kaya raya. Konglomerat medis Alan Merix diuntungkan berkat perusahaan Biomerix sebagai cabang pengujian diagnostik dari Institut Merix, sebuah perusahaan medis ternama yang didirikan oleh kakek Merix, Marcel, di tahun 1897. Berdiri pada tahun 1963, Biomerix memproduksi alat pengujian diagnostik yang dirilis pada akhir Maret. Kit pengujian Biomerix tergolong berbeda dari alat uji kebanyakan karena mampu memotong waktu pengujian untuk virus menjadi 45 menit. Jelas, hal ini menjadi terobosan penting yang sangat dibutuhkan untuk melawan pandemi. Biomerix yang kini dijalankan oleh putranya, Alexander, meraih total pendapatan bersih yakni 25% menjadi 7,6 miliar USD, setara dengan 114 triliun selama pandemi. Investasi menguntungkan dua pengusaha kembar di perusahaan pembuat obat. Dua pengusaha kembar, Thomas Strongman dan Andreas Strongman, berhasil meraih keuntungan yang signifikan selama masa pandemi berlangsung. Sebelumnya, kekayaan mereka dimulai saat menjual perusahaan pembuat obat generik Hexal ke Novartis dengan harga sekitar 7 miliar USD pada tahun 2005. Dari sana, keduanya kemudian berinvestasi di sebuah perusahaan bernama BioNTech yang bekerja sama dengan Pfizer PFE dan Foxum Pharmaceuticals dengan membuat vaksin untuk COVID-19. Percobaan pertamanya dilakukan pada seorang pasien di Jerman pada 23 April lalu. Dari sini, keduanya mengalami kenaikan jumlah kekayaan 11% dengan total 6,9 miliar USD, setara dengan 103 triliun rupiah. Macha Ori yang diuntungkan dari perusahaan farmasi warisan keluarga. Sebagai keturunan dari Fritz Hoffmann La Roche, pendiri raksasa farmasi yang berbasis di Swiss Roche, Macha Ori juga mengeruk keuntungan yang signifikan dari bisnis turun-temurun keluarganya tersebut. Pada 19 Maret, Roche sedang memulai uji klinis fase ketiga dari obat radang sendi, tocilizumab, untuk pasien COVID di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut juga mengembangkan tes serologi baru yang mendeteksi antibodi pada orang yang sudah memiliki penyakit dan berencana diluncurkan di Amerika Serikat hingga Eropa pada awal Mei. Berkat bisnis dari Roche, kekayaan Ori naik sebelas 10% menjadi 3,2 miliar USD, setara dengan 48 triliun rupiah. Selain itu, di luar bidang kesehatan, pendiri aplikasi Zoom Eric Yuan yang berasal dari Tiongkok juga mengalami kenaikan jumlah kekayaan di tengah wabah.
Dilansir dari Business Insider Singapura, ia telah menghasilkan hampir 4 miliar atau setara dengan 60 triliun rupiah dalam 3 bulan dari lonjakan pemakaian Zoom untuk berkomunikasi. Imbas kebijakan stay at home atau di rumah saja yang diberlakukan oleh pemerintah.